Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa yang belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like-nya ya guys. Ya, gas. Bab 941-946. Meskipun kekuatan Lindong telah mencapai tingkat setengah langkah suci, tapi ini tidak cukup. Setengah langkah menuju alam suci bukanlah tujuannya. Setelah mempersiapkan sekian lama, Lindong masih ingin melangkah lebih jauh dan meningkatkan fisiknya lagi untuk memasuki alam suci sejati. Melintasi beberapa level sekaligus, langsung menerobos dari level tertinggi akhir ke level suci. Jika menyebar maka akan diketahui pihak luar. Ini pasti akan mengejutkan semua orang di seluruh alam Xingsu, termasuk para ahli tingkat Saiyan King. Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya dan belum pernah terjadi sebelumnya. Apalagi alam Xingsu, saya khawatir situasi seperti ini tidak pernah terjadi di seluruh alam semesta. Dan Lindong pasti akan menciptakan sejarah yang ditakdirkan untuk tetap tidak diketahui. Tahan kegembiraan Anda, Lindong menyesuaikan kondisinya. Kemudian klik meningkatkan kebugaran jasmani. Jendela sistem muncul lagi. Peningkatan ini akan menghabiskan 100.000 poin dewa. Setelah peningkatan, fisik tuan rumah akan ditingkatkan dari tingkat ke-10 dari tingkat tertinggi ke tingkat pertama dari tingkat suci semu. Tubuh tuan rumah juga akan diubah dari tubuh fana menjadi tubuh suci, dan tidak akan lagi terpengaruh oleh keabadian, ancaman malapetaka dan realisasi keabadian sejati. Mohon konfirmasi ulang apakah tuan rumah ingin meningkatkan. Masih ada dua opsi di bawah, iya dan tidak. Tidak perlu ragu sama sekali. Lindong langsung memilih ya. Sistem itu menghilang dari matanya dalam sekejap. Pada saat yang sama, Lindong tiba-tiba merasakan aliran energi ke dalam tubuhnya. Bengkak dan nyeri hebat menimpa saya. Sepertinya itu akan meledakkannya. Lindong mengertakkan gigi dan bersikeras. Dia tahu bahwa dia harus bertahan untuk mengubah tubuhnya sepenuhnya. Proses transformasi tubuh fana menjadi tubuh suci sangatlah lambat, dan setiap sel dalam tubuh harus berevolusi sebelum sempurna. Sisi lain, setelah Lindong pergi, Su Sueling tidak langsung pergi. Dia masih memiliki banyak pertanyaan di benaknya. Kakek tujuh, kenapa kamu mencari Lindong? Su Sueling bertanya. Apa, tidak bisakah aku datang untuk mengobrol dengannya? Su Jingyuan menjawab sambil tersenyum. Bukan itu maksudku. Aku hanya merasa sedikit penasaran. Kalian mungkin tidak saling kenal sebelumnya. Aku sebenarnya tidak saling kenal sebelumnya. Tapi sekarang kita saling kenal setelah kita ngobrol. Yang kamu bicarakan, awalnya saya ingin mengenal Lindong, mengenai identitas dan latar belakangnya. Ternyata meskipun pria ini masih muda, dia seperti seorang master tidak menanyakan apapun. Diperkirakan bahkan master ini pun sengaja memberitahu kami. Su Jingyuan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Lindong memang salah satu anak muda paling cerdas yang pernah ia temui. Sulit untuk mendapatkan informasi berguna dari populasi seperti itu. Itu jelek untuk dikatakan. Bahkan jika Anda melakukannya, itu adalah apa yang pihak lain ingin Anda ketahui. Dan itu belum tentu benar, apakah itu benar atau salah. Kalau begitu kamu baru saja mengobrol, jadi seharusnya tidak ada ketidaknyamanan atau konflik, kan? Su Sueling bertanya dengan cemas. Sueling, di matamu, kakek Qi, apakah aku orang yang tidak masuk akal? Tidak peduli apapun, Lindong masih menjadi pelanggan super besar perusahaan perdagangan kornukopiaku. Bagaimana aku bisa merasa tidak nyaman dengannya? Sekarang perusahaan perdagangan kornukopia sedang dalam kekacauan. Aku hanya harus menyerahkannya. Kakek Qi, jangan salah paham. Aku tidak bermaksud begitu. Hanya saja identitas Lindong tidak sederhana memiliki ketidaknyamanan apapun dengannya. Meskipun itu hanya sedikit buruk, Su Sueling dengan cepat menjelaskan.
Tentu saja saya tahu bahwa identitas anak ini tidak sederhana. Dia bisa mengeluarkan lebih dari 10 triliun koin bintang yuan di usia yang begitu muda tanpa berkedip. Harus ada dukungan kuat di belakangnya. Belum lagi kekuatan anak ini. Bahkan saya tidak bisa. Saya tidak dapat melihat dengan jelas bahwa untuk pemuda seperti itu, seluruh alam Xingsu, baik terang-terangan maupun terselubung, tidak akan melebihi 2 digit. Dibandingkan dengan orang-orang itu, Jiang Tiansheng masih satu level lebih rendah. Su Jingyuan menghela nafas. Tidak mungkin, bahkan kakek ketujuh tidak bisa melihat kekuatan Lindong, kamu hanya setengah suci. Su Sueling menatap mata besarnya yang indah dan bertanya dengan heran. Apa gunanya? Semua orang suci adalah semut, dan orang suci setengah langkah hanyalah semut yang sedikit lebih kuat. Tapi Lindong masih terlihat sangat muda. Bagaimana mungkin dia bahkan tidak bisa melihatmu? Su Sueling masih tidak percaya. Menjadi muda bukan berarti lemah. Bagi beberapa monster dengan bakat luar biasa, terobosan itu semudah makan dan minum. Bagi mereka tidak ada yang disebut hambatan sama sekali. Tentu saja ada kemungkinan lain, yaitu, Lindong memiliki harta terpendam atau mempraktikkan teknik penyembunyian, Su Jingyuan menjelaskan. Menurutku Lindong seharusnya menjadi tipe kedua, Su Sueling berkata dengan pasti. Oh, kenapa kamu begitu yakin? Ini adalah intuisi seorang wanita. Intuitif, Su Jingyuan tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Untuk pemuda Lindong, dia juga sangat penasaran. Tidak ada orang seperti itu di alam Xingsu sebelumnya. Mungkin seperti yang dikatakan Lindong sendiri, dia telah berlatih dengan gurunya dan baru saja dibebaskan. Kalau tidak, dia pasti sudah terkenal sejak lama dan tidak akan bisa menyembunyikannya dengan baik. Sama seperti lelang hari ini, Jiang Tiansheng dan Lindong berjuang keras untuk menaikkan harga senjata ajaib level 1 ke harga setinggi 11 triliun. Ini akan segera menyebar ke seluruh benua Cina Tengah. Kemudian menyebar ke seluruh alam Xingsu. Nama Lindong pun akan tersebar ke telinga banyak orang. Tidak lama lagi seseorang akan mengungkap identitas dan latar belakangnya. Meskipun Anda tidak dapat menemukan yang asli, akan ada banyak versi palsu. Sueling, kakek tujuh punya pertanyaan untukmu, kata Su Jingyuan tiba-tiba. Kakek ketujuh, jika ada yang ingin kamu tanyakan, tanyakan saja dan aku akan menjawabmu dengan jujur. Apa yang kamu katakan kepada kakek tujuh terakhir kali tentang kesempatan untuk menyelesaikan kesulitan keluarga Su saat ini dan membebaskan keluarga Su dari kendali keluarga Pang terkait dengan Lindong ini? Setelah Su Jingyuan selesai bertanya, dia menatap Su Sueling dengan mata yang cerah. Ketika Su Sueling mendengar pertanyaan ini, dia jelas terkejut, dan dia tidak tahu bagaimana menjawabnya untuk beberapa saat. Itu karena Su Jingyuan bertanya terlalu tiba-tiba. Dia tidak pernah menyangka kalau kakek Qi akan menebak bahwa apa yang dia katakan terakhir kali ada hubungannya dengan Lindong setelah mengobrol sebentar dengan Lindong. Orang-orang tua ini sudah hidup lama sekali, dan memang tidak ada satu pun yang sederhana. Setelah Su Sueling sadar kembali, dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi menyembunyikannya. Karena kakek tujuh bertanya, pasti ada dasarnya. Selain itu, mungkin bukan hal yang buruk jika kakek tujuh mengetahui hal ini. Andai saja dia mendapat bantuan dari orang tuanya. Waktu kebangkitan Bank Umum Donglai akan sangat dipersingkat, dan kerjasama dengan Lindong juga dapat diselesaikan dengan cepat. Ya, kakek tujuh, kesempatan yang saya sebutkan adalah dengan Lindong. Su Sueling menjawab dengan jujur. Su Jingyuan tampaknya tidak terkejut dengan hasil ini, melainkan sudah diduga. Oh, kalau begitu katakan padaku, kenapa Lindong bisa melawan keluarga Pang, meski identitas dan latar belakangnya tidak lemah? Sueling,
Kamu pasti tahu kalau keluarga Pang memiliki level Saiyan King terkuat di alam Starfight, satu dari kekuatan teratas. Dapat dikatakan bahwa mereka telah berdiri di puncak piramida dunia Starfight, dan tidak ada yang dapat menggoyahkan posisi mereka. Karena Tuan Lindong, Su Sueling menjawab, "Siapa Guru Lindong?" Aku baru saja bertanya padanya, tapi dia tidak menjawab. Kakek ketujuh, menurut tebakanku, Guru Lindong seharusnya adalah orang yang tersembunyi di kegelapan alam bintang kekosongan, tingkat Raja Suci Pembangkit Tenaga Listrik. Su Sueling mengungkapkan pikirannya. Kata-katanya seperti sebuah bom, yang membuat Su Jingyuan pusing dan tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Tuan Lindong adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Suci yang tersembunyi di kegelapan alam bintang kekosongan. Pernyataan ini sangat mengejutkan. Bahkan Su Jingyuan, manajer umum perusahaan perdagangan kornukopia, adalah orang kuat yang setengah jalan menuju tingkat suci. Dia juga kaget dengan kata-kata Su Sueling. Anda harus tahu bahwa di alam Xingsu, hanya ada beberapa ahli tingkat Saiyan King di permukaan, yang mewakili kekuatan teratas di alam Xingsu. Masing-masing adalah eksistensi tingkat raksasa. Tentu saja, alam Xingsu telah berkembang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan dapat dimengerti bahwa ada orang-orang kuat tingkat raja yang bersembunyi di kegelapan. Tapi bagaimana kita bisa yakin bahwa Guru Lindong adalah salah satunya? Itu adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Saiyan King. Kekuatan tempur terkuat yang saat ini dikenal di alam Xingsu. Bagaimana dia bisa muncul secara acak, meskipun performa Lindong saat ini konsisten, selama dia belum melihatnya dengan matanya sendiri. Su Jingyuan akan mempertahankan kecurigaan tertentu. Dan dia juga memperhatikan satu kata dalam kata-kata Su Sueling. Tebakan. Dengan kata lain, dia hanya menebak-nebak tentang masalah ini dan tidak memiliki bukti nyata. Setelah menenangkan diri, Su Jingyuan bertanya, "Sueling, ini seharusnya bukan yang dikatakan Lindong kepadamu secara pribadi, kan?" "Tidak, saya menebaknya sendiri, tapi saya punya dasar sendiri dan ini bukan tebakan acak." Menggelengkan kepalanya, dia menggelengkan kepalanya dan menjawab. "Lalu apa dasarmu?" Su Jingyuan bertanya. Su Sueling menceritakan kisah bagaimana dia bertemu Lindong secara detail. Dari Lindong bertemu Zhu Manlin di tengah jalan dan membawanya untuk menjual biji magnet nuklir. Hingga Lindong mengatakan bahwa dia ingin berpartisipasi dalam lelang distrik berskala besar, dan kemudian melihat pedang jahat pemecah senjata sihir terbaiknya. Dan Lindong dengan mudah membunuh pihak Jiang Tianxing. Dua pembangkit tenaga listrik tahap awal tingkat tertinggi mengatakan semuanya kata demi kata. Dengarkan tentang senjata ajaib yang paling banyak diubah. Hati Su Jingyuan kembali berdebar kencang. Berapa banyak orang di alam Starfight yang dapat menggunakan senjata sihir transformasi tingkat atas? Terlepas dari kenyataan bahwa keluarga Su mengendalikan perusahaan perdagangan kornukopia dan memiliki kekayaan yang tak ada habisnya, bahkan jika mereka telah menggunakan semua sumber daya keluarga Su, mereka hanya memiliki dua senjata ajaib terbaik. Tiga leluhur tingkat suci sejati tidak memiliki poin yang cukup. Belum lagi leluhur semu yang suci. Harta karun seperti ini sangat langka. Saya tidak menyangka kalau anak ini, Lindong, benar-benar memilikinya. Itu luar biasa. Jika Lindongshu benar-benar memiliki senjata magis terbaik, maka Su Jingyuan akan percaya bahwa gurunya adalah Raja Suci yang kuat. Kalau dipikir-pikir, senjata sihir tingkat atas seharusnya ada di dalam kotak kayu di punggungnya. Jadi apa isi toples kecil di tangan Lindong? Dilihat dari sifatnya yang tidak bisa dipisahkan, saya khawatir itu tidak mudah. Adapun Lindong, dia langsung membunuh dua pemain tahap awal tingkat tertinggi di sebelah Jiang Tianxing. Dibandingkan dengan senjata sihir transformasi tingkat atas yang dia miliki,
sepertinya itu tidak berarti. Namun, pendekatan Jiang Tianxing mengejutkan Su Jingyuan. Jatuhnya keluarga Su belum tentu merupakan hal yang baik bagi keluarga Jiang. Karena begitu keluarga Su tumbang, keluarga Pang pasti akan mengambil alih perusahaan dagang kornukopiah. Menghadapi raksasa seperti itu, bahkan jika keluarga Jiang memiliki keluarga Jiang sebagai pendukungnya, mereka tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Sueling, apakah kamu yakin Lindong memiliki senjata ajaib terbaik? Su Jingyuan bertanya dengan serius. Yah, kakek Qi, kamu harus tahu bahwa aku cukup berpengetahuan tentang senjata. Aku telah melihat lebih dari satu senjata sihir tingkat tinggi. Jauh lebih rendah daripada pedang di tangan Lindong. Kamu bisa merasakannya bahkan dari jarak jauh. Tusuk dari belakang yang tajam, dan senjata ajaib terbaik ada di dalam kotak kayu di punggung Lindong. Kamu bisa melihatnya jika ada kesempatan, jawab Su Sueling. Singkirkan senjata sihir tingkat atas yang diubah. Saya akan meluangkan waktu untuk mencari tahu lebih banyak tentangnya. Sueling, Anda mengatakan bahwa Lindong membunuh Jiang Tianxing, pewaris kedua keluarga Jiang, untuk menyelamatkan Anda. Kemudian dia dan keluarga Jiang sudah terlibat dalam pertarungan sampai mati. Tidak heran jika saya tidak memberikan wajah apapun kepada Jiang Tianxing hari ini. Ya, kakek Qi, jika bukan karena Lindong, saya akan melakukannya diundang oleh bajingan Jiang Tianxing itu. Kemudian dia akan menambahkan bahan bakar ke dalam api. Jika benar, bagaimana Anda bisa yakin bahwa Lindong dan Master tingkat Saiyan King di belakangnya akan membantu keluarga Su dan melawan keluarga Pang? Ini juga merupakan masalah yang paling dikhawatirkan oleh Su Jingyuan. Para ahli tingkat Saiyan King di alam Xingsu pasti saling mengenal. Tidak mungkin orang asing muncul. Sekarang setelah mereka saling mengenal, akankah Tuan Lindong menyinggung leluhur keluarga Pang setingkat Raja Suci demi keluarga Su? Ketika Su Jingyuan memikirkannya, ini jelas tidak mungkin. Su Sueling memilah pikirannya dan menjawab dengan suara yang dalam, kakek Qi, saya tidak 100% yakin, tapi saya memiliki perjanjian dengan Lindong. Selama perjanjian ini dapat dicapai, saya yakin dia akan membantu saya, dan ini satu-satunya kesempatan keluarga Su kami selama bertahun-tahun adalah untuk akhirnya bertemu dengan pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Suci. Jika kita tidak mengambil risiko, saya tidak akan bersedia melakukannya. Keluarga Su akan segera dikanibal keluarga Pang. Ketika saatnya tiba, kami akan melakukannya. Tidak ada kesempatan bagiku untuk bertaruh. Su Jingyuan terdiam setelah mendengar kata-kata Su Sueling. Apa yang baru saja dia katakan bergema di benaknya. Taruhan, mungkin masih ada peluang. Jika tidak berjudi, Anda hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat keluarga Su perlahan-lahan dikanibal oleh keluarga Pang. Bagaimana mungkin Su Jingyuan tidak mengetahui tujuan keluarga Pang? Dia hanya ingin memonopoli pohon uang, yaitu perusahaan dagang kornukopiah. Memberi keluarga Pang uang tanpa akhir dan berbagai sumber daya budidaya. Hal ini memungkinkan kekuatan keluarga Pang berkembang pesat. Soal pilihan ganda ini sepertinya tidak sulit untuk dipilih. Namun hal ini memerlukan keberanian tertentu. Bagaimanapun, keluarga Pang adalah salah satu kekuatan teratas di alam Star Void. Jika tidak hati-hati, keluarga Su akan terjerumus ke dalam situasi bencana abadi. Saya memikirkannya sejak lama. Su Jingyuan akhirnya mengambil keputusan. Perusahaan perdagangan kornukopiah adalah hasil upaya nenek moyang keluarga Su yang tak terhitung jumlahnya. Saya tidak tahu berapa banyak kesulitan yang telah dilalui untuk mencapai skala saat ini. Buah tersebut tidak boleh diambil oleh keluarga Pang tanpa usaha apapun. Setelah memikirkannya matang-matang, Su Jingyuan berdiri dan berkata kepada Su Sueling, "Sueling, ikuti aku."
Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu jawaban Su Sueling, Su Jingyuan berjalan tepat di depan. Kakek 7, kita akan pergi kemana? Su Sueling segera berdiri dan bertanya. Cari Lindong? Aku perlu memastikan sesuatu. Oke, kakek Qi, ikut aku tahu di mana Lindong tinggal. Mereka berdua meninggalkan ruangan dan segera menuju ke kediaman Lindong. Saat ini, Lindong baru saja menyelesaikan terobosannya. Saat Su Sueling membawa Su Jingyuan ke kediaman Lindong, terobosan Lindong telah berakhir. Dia merasakan kekuatan suci yang melonjak di tubuhnya, yang sepertinya tidak ada habisnya. Seperti apa rasanya? Lindong tidak pernah merasa sekuat ini. Dengan gerakan tangannya yang acak, dia memiliki kemampuan untuk menghancurkan langit dan bumi. Itu terlalu kuat. Saya tidak tahu berapa kali lebih kuat dari alam abadi. Sama sekali tidak ada perbandingan antara keduanya. Bahkan jika Anda setengah melangkah ke alam suci, di depan alam suci yang sebenarnya, Anda seperti sebutir cahaya. Lindong benar-benar beruntung sekarang karena ketika dia berada di sekte kaca warna-warni, dia benar-benar bertahan di tangan Shimen Fugui tingkat suci semu. Saya sangat beruntung. Pada saat yang sama, Lindong Xin juga ketakutan. Jika Shimen Fugui tidak bersikeras untuk menghancurkan kepalanya. Tidak peduli di bagian tubuh mana Anda memulainya. Kematiannya sendiri sudah pasti. Karena tubuh fana tidak dapat menahan serangan kekuatan suci. Suntikan saja sedikit kekuatan suci ke dalam tubuhnya. Tubuh akan langsung roboh. Lindong mengulurkan tangan kanannya dan mengepalkan tinjunya, bahkan ruangannya sedikit bergetar, seolah dia takut. Dia merasakan dirinya terjatuh. Saya khawatir benua Cina Tengah akan ditembus olehnya. Alam suci, sangat kuat. Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Setelah sekian lama kerja keras dan persiapan, dia akhirnya berhasil menyusul tim tingkat pertama di alam Xingsu, alam suci. Meski ada juga level True Saint dan level Holy King di atasnya. Tapi ini tidak akan mempengaruhi kekuatan level Sudo Suci. Di alam Xingsu, semua kekuatan dengan alam suci dianggap sebagai penguasa satu pihak. Dan dia, Lindong, kini telah memasuki barisan ini dan memenuhi syarat untuk membentuk kekuatan setingkat tuannya sendiri. Sudut mulutnya terangkat membentuk lengkungan. Lindong mengeluarkan suara dingin dari mulutnya. Pencuri anjing Shimen, cuci lehermu dan tunggu. Sebentar lagi, aku akan datang untuk mengambil nyawamu. Kegagalanmu membunuhku jelas merupakan kesalahan terbesar yang kamu buat dalam hidupmu. Sayangnya, kamu tidak punya kesempatan untuk menyesalinya. Langkah salah ini akan membawa bahaya pemusnahan keluarga Shimen Anda. Saya benar-benar ingin tahu seperti apa Shimen Fugui Anda ketika saya menginjak reruntuhan keluarga Shimen. Petik 2. Shimen Fugui akan menjadi target pertama Lindong. Namun, kekuatan level Sudo Suci masih belum cukup. Lagi pula, Shimen Fugui juga seorang Sudo Sage. Lindong tahu bahkan jika dia bisa mengalahkan lawannya dengan bantuan kekuatan mental dan pedang pemecah kejahatannya sendiri, akan sulit untuk membunuhnya. Dia tidak akan melakukan kesalahan yang sama seperti Shimen Fugui. Karena dia adalah musuh yang tidak akan berhenti bertarung, dia tidak bisa membiarkan lawannya bertahan hidup. Membunuhnya dengan satu serangan adalah cara terbaik untuk menghadapinya. Jadi, Anda harus bersiap sepenuhnya. Selanjutnya, kerja sama dengan Su Sueling perlu dipercepat. Bagaimana seseorang bisa membelanjakan uangnya secepat bank bisnis membelanjakan uangnya? Hal seperti ini sulit didapat saat ini. Waktu yang tepat, tempat yang tepat, dan orang yang tepat sangat diperlukan. Jika Jiang Tiansheng tidak ada di sini, dia akan menaikkan harga secara gila-gilaan. Dan nilai dari Mjolnir sendiri cukup tinggi. Tidak mungkin bagi Lindong menghabiskan begitu banyak koin bintang Yuan sekaligus.
Awalnya, tujuannya adalah menghabiskan lebih dari 1.200 miliar koin bintang untuk meningkatkan kekuatannya hingga setengah langkah kesucian. Hasilnya jauh melebihi ekspektasi. Dia langsung menyeberang setengah langkah ke Saint Realm dan menerobos ke Saint Realm yang sebenarnya. Mungkin sulit untuk menemukan peluang seperti itu di masa depan. Kami harus fokus pada bisnis. Ini adalah cara teraman dan tercepat untuk membelanjakan uang. Tenangkan kegembiraan Anda. Lin Dong membuka panel sistem dan memeriksa situasinya. Host Lin Dong. Saldo, 9,985,701,990 koin bintang yuan. Fisik, level pertama dari level Pseudo Saint, 10.000 poin dewa dapat ditingkatkan ke satu level. Semangat, tingkat tertinggi 10, 100.000 poin dewa dapat ditingkatkan. Kekuatan tempur, Saint level keterampilan bertarung pada tahap awal level Pseudo Saint. Void Divine Fist, sempurna. Shattering Sky Palm, sempurna. Teknik pedang pemecah kejahatan, sempurna. Keterampilan, pengobatan kuno, sempurna. Poin kekuatan ilahi, 900. Kekuatan tempur dimiliki memang mencapai tahap awal level Pseudo Saint. Hanya saja jika ingin berkembang lagi, Anda harus menerobos ke level Pseudo Suci dengan kekuatan mental Anda. Ikuti aturan baru sistem. Kekuatan mental dan kebugaran jasmani harus saling mengimbangi, dan tidak boleh terlalu jauh berbeda. Jika tidak, kebugaran jasmani tidak dapat ditingkatkan. Lin Dong untuk sementara merasa lega karena kekuatan tempurnya sudah mencapai level Pseudo Santo. Baginya, setidaknya di dunia maya bintang yang aneh ini, dia memiliki kemampuan tertentu untuk melindungi dirinya sendiri, dan dia tidak perlu lagi mengkhawatirkan ini atau itu. Saat Lin Dong sedang memikirkan cara untuk bergerak maju dengan cepat di masa depan, dia melepaskan kekuatan rohaninya dan merasakan seseorang mendekatinya. Su Sueling dan Su Jingyuan. Apa yang mereka lakukan di sini? Bukankah mereka baru saja putus? Lin Dongxin berpikir dengan bingung. Namun keraguan tetaplah keraguan. Dia segera menyingkirkan kekuatan mentalnya dan menunggu kedua orang itu datang ke pintu. Untungnya, Lin Dong sudah membuat terobosan. Jika kedua orang ini tiba lebih awal dan kebetulan mencapai ambang pintu ketika dia menerobos ke alam suci, akan ada masalah. Su Jingyuan mengikuti Su Sueling. Tepat ketika keduanya hendak tiba di kediaman Lin Dong. Hah, Su Jingyuan tiba-tiba bertanya. Lalu dia berhenti bergerak maju. Su Sueling memperhatikan perubahan Su Jingyuan di belakangnya, berbalik dan bertanya dengan ragu, "Kakek Qi, ada apa denganmu? Apakah ada yang salah?" "Tidak apa-apa, teruslah berjalan. Lin Dong seharusnya tahu bahwa kita akan datang," kata Su Jingyuan. "Lin Dong tahu kita akan datang. Bagaimana dia bisa tahu? Aku baru saja merasakan kekuatan spiritual di sekitar sini. Itu mungkin milik Lin Dong, jadi dia pasti tahu kita akan datang." Petik 2. Su Sueling tidak banyak berpikir dan terus berjalan ke depan. Karena Lin Dong memiliki kekuatan untuk langsung membunuh level tertinggi awal, memiliki kekuatan mental adalah hal yang normal. Di alam Xingsu, beberapa orang berbakat dan jahat telah mengembangkan kekuatan spiritual pada tahap awal tingkat tertinggi. Lin Dong setidaknya berada di level tertinggi atau bahkan di level zon akhir, jadi tidak mengherankan jika dia memiliki kekuatan spiritual. Su Jingyuan terus mengikuti Su Sueling. Hatinya sedang tidak damai saat ini. Karena kekuatan mental sekilas yang dia rasakan barusan begitu kuat bahkan membuatnya merasa sedikit takut. Jika kekuatan spiritual ini milik Lin Dong, jadi seberapa mengerikankah kekuatan Lin Dong? Mungkin anak ini benar-benar memiliki master setingkat Raja Suci.
Kalau tidak, Su Jingyuan tidak akan memikirkan orang seperti apa yang bisa membina murid luar biasa seperti Lin Dong. Dia tidak sabar untuk bertemu Lin Dong lagi sehingga dia bisa memastikan identitas Lin Dong. Hal ini terkait dengan rangkaian aksi keluarga Su selanjutnya. Itu berarti mempertaruhkan segalanya untuk bertaruh. Atau memilih berlama-lama dan perlahan digerogoti oleh keluarga Pang. Jika Su Jingyuan memilih untuk bertaruh, dia harus punya alasan untuk meyakinkan kepala keluarga dan leluhur. Pembangkit tenaga listrik tingkat Shen King yang tersembunyi di kegelapan alam bintang sudah cukup. Eksekutif senior inti keluarga Su dan beberapa leluhur memahami hal ini. Kegagalan untuk melawan akan menyebabkan kematian. Jika Anda menolak, mungkin ada secercah peluang. Tentu saja, Anda mungkin akan mati lebih cepat. Ide Su Jingyuan sebenarnya sangat sederhana. Jika Lin Dong benar-benar memiliki master setingkat Raja Suci, dia akan bersedia membantu keluarga Su melarikan diri dari kendali keluarga Pang. Berapapun harganya, keluarga Su bersedia melakukannya. Menurut orang ini Lin Dong, dia dan tuannya bersembunyi dari dunia. Bahkan jika Anda memikirkannya sekarang, akan memakan waktu lama untuk meneruskan sekte Anda. Lama sekali. Keluarga Su memiliki pengoperasian yang kuat. Berbeda dengan keluarga mapan seperti keluarga Pang, waktu tersisa untuk keluarga Su tidak banyak. Berlindung pada Tuan Lin Dong setidaknya bisa memperpanjang umur keluarga Su. Dan jika terus dikuasai oleh keluarga Pang, keluarga Su akan segera kehilangan kendali atas perusahaan dagang kornukopia. Yang paling penting adalah meskipun keluarga Su bersedia menyerahkan perusahaan perdagangan kornukopia, keluarga Pang tidak boleh melepaskan mereka. Semua orang paham prinsip memotong rumput dan memusnahkan akarnya. Bahkan jika mereka membiarkan keluarga Su muncul ke permukaan, Dark juga akan mengekang perkembangan keluarga Su. Terutama nenek moyang keluarga Su setingkat orang suci. Begitu keluarga Pang memutuskan untuk mengambil tindakan, mereka pasti tidak akan dibiarkan hidup. Oleh karena itu, sangat penting bagi keluarga Su untuk menentukan apakah Guru Lin Dong adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Shen King. Keduanya dengan cepat tiba di depan pintu Lin Dong. Dong dong dong. Su Sueling mengetuk pintu Lin Dong. Nona Su dan Presiden Su, silakan masuk. Suara Lin Dong terdengar selanjutnya. Su Sueling membuka pintu, lalu berdiri di dekatnya, memberi isyarat mengundang, dan berkata, kakek ketujuh, silakan masuk. Su Jingyuan tidak sopan dan langsung masuk. Saat ini, Lin Dong sudah duduk di meja, membuat teh menunggu mereka berdua tiba. Silakan duduk, kalian berdua memberi salam. Setelah Su Sueling dan Su Jingyuan memasuki pintu, mereka tercengang saat melihat Lin Dong pada pandangan pertama. Ming Ming dan Lin Dong Chai berpisah belum lama ini. Namun Lin Dong yang duduk di depan meja kini tampak sedikit berbeda dengan Lin Dong yang baru saja pergi. Keduanya tidak tahu persis apa yang berbeda. Hanya firasat. Keduanya tidak terlalu banyak berpikir. Berjalan dan duduk di meja. Su Jingyuan saat ini sedang memikirkan cara memastikan identitas Lin Dong dan apakah dia adalah murid Raja Suci yang kuat. Dia tidak punya waktu untuk mengamati dengan cermat perubahan Lin Dong. Kekuatan Su Sueling terlalu rendah, jadi dia hanya bisa mengandalkan intuisi wanita untuk merasakan ada sesuatu yang berbeda pada Lin Dong. Presiden Su, Nona Su, silakan minum teh. Saya tidak tahu banyak tentang membuat teh, jadi saya ingin meminta kalian berdua menyerah. Lin Dongjiang berdiri dan menuangkan secangkir teh untuk keduanya mereka, dan berkata sambil tersenyum. Berhasil menerobos ke alam suci. Buat Lin Dong dalam suasana hati yang baik. Selain itu, Su Sueling memainkan peran besar dalam kemampuannya mencapai alam suci dengan begitu cepat. Lin Dong sangat berterima kasih pada Su Sueling. Terima kasih, Tuan Lin. Sama-sama,
Tuan Lin. Su Sueling dan Su Jingyuan berkata secara bersamaan. Kemudian keduanya menyesap cangkir teh mereka. Tehnya benar-benar tidak enak. Saya tidak begitu mengerti hal ini. Sama sekali tidak. Tentu saja bukan itu intinya, mereka di sini bukan untuk minum teh. Lin Dong juga menyesapnya. Dia sebenarnya merasa telah melakukan pekerjaannya dengan baik. Aku tidak tahu kenapa kalian berdua datang ke sini kali ini. Lin Dong meletakkan cangkir tehnya dan bertanya. Lin Dong, aku sudah memberitahu kakek Ki tentang kerja sama kita. Dia ingin mengetahui sesuatu darimu. Jangan khawatir, kakek Ki adalah orang yang paling aku percayai di keluarga Su. Dia tidak akan pernah menyakitiku. Ya, Su Sueling meyakinkan dengan hati-hati. Dia takut membuat Lin Dong marah. Bagaimanapun, ini adalah rahasia di antara mereka berdua, dan mereka membiarkan orang ketiga mengetahuinya tanpa persetujuan Lin Dong. Tentu saja Lin Dong tidak akan marah. Kekuatannya telah mencapai alam suci. Keyakinannya juga jauh lebih kuat. Di hadapan Su Jingyuan tadi, Lin Dong dirugikan, tapi sekarang, dia diuntungkan. Alangkah baiknya jika Presiden Bank Umum Cornucopia mengetahuinya. Dengan bantuannya, saya yakin kecepatan perkembangan Bank Umum Donglai pasti akan jauh lebih cepat. Semakin cepat pembangunan, semakin cepat uang dibelanjakan. Melihat Su Jingyuan, Lin Dong bertanya, jika ada sesuatu yang ingin Anda ketahui Tuan Su, tanyakan saja secepatnya. Selama saya tahu, saya akan memberitahu Anda. Teman kecil Lin, saya mendengarnya ketika kamu keluar, tuanmu memberimu apakah kamu mendapatkan senjata ajaib? Su Jingyuan berpikir sejenak dan bertanya. Dia memutuskan untuk memulai dengan senjata ajaib terbaik Su Sueling. Ya, jawab Lin Dong singkat. Bolehkah aku melihatnya? Jangan salah paham, teman kecil Lin. Aku baru saja mendengar dari Sueling bahwa senjata ajaibmu sangat unik. Aku sangat menyukai senjata ajaib itu, jadi aku ingin melihatnya, penasaran. Aku tidak punya niat lain. Petik 2. Tidak ada yang salah dengan ini. Lin Dong segera berdiri setelah mengatakan itu, mengambil kotak kayu itu dan meletakkannya di atas meja. Presiden Su, Anda bisa menerima begitu saja, tapi izinkan saya membuat pernyataan terlebih dahulu. Dengar, jangan ambil risiko dengan itu. Ini adalah hadiah dari tuanku. Ini tidak untuk dijual. Jika saya menjualnya, saya tuan tidak akan memaafkanku. Lin Dong kemudian menambahkan. Jangan khawatir, teman kecil Lin. Seperti kata pepatah, seorang pria sejati tidak menyukai apa yang disukai orang lain. Saya hanya ingin melihatnya dan saya tidak akan pernah mencoba memanfaatkannya. Kalau begitu tonton saja. Lin Dong memberi isyarat mengundang. Su Jingyuan membuka kotak kayu itu dengan hati-hati. Klik, kemudian pedang panjang dengan lingkaran merah muncul. Di saat yang sama, itu disertai dengan rasa dingin yang menggigit dan aura pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya menghantam wajahnya. Ini, saat dia melihat pedang pemecah kejahatan. Su Jingyuan tercengang. Sebagai manajer umum perusahaan perdagangan Cornucopia, dia telah berada di posisi ini selama bertahun-tahun dan telah melihat harta yang tak terhitung jumlahnya. Pengetahuan Su Jingyuan jauh melampaui pengetahuan orang biasa. Bahkan Su Sueling, yang suka mempelajari senjata sejak dia masih kecil, berada lebih dari satu tingkat di belakang Su Jingyuan. Anda tidak mungkin salah. Pedang merah di depanku adalah senjata ajaib terbaik. Bahkan di antara senjata sihir yang paling banyak ditransformasikan, mereka adalah keberadaan yang paling indah. Su Jingyuan telah melihat dua senjata magis tingkat atas dari keluarga Su, dan dibandingkan dengan pedang ini, keduanya lebih rendah. Ini jelas merupakan senjata ajaib yang hanya dapat digunakan oleh pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Suci. Tanpa diduga,
Guru Lin Dong diturunkan kepadanya untuk bisa memberikan senjata ajaib yang begitu berharga kepada murid-muridnya. Ini menunjukkan hubungan antara Lin Dong dan tuannya. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa bahkan dengan anak kandung, hubungannya jarang sebaik itu. Teman kecil Lin, bolehkah aku bertanya apa nama pedang ini? Tuanku bilang itu disebut pedang pemecah kejahatan. Pedang itu bisa membunuh semua roh jahat di dunia dan segala sesuatu di alam semesta. Breaking Sword, nama yang bagus. Xiao Youlin, gurumu bisa memberimu harta yang sangat berharga, tampaknya hubungan antara guru dan muridmu sangat baik. Su Jingyuan menghela nafas. Tentu saja, orang tua itu dan aku telah bergantung satu sama lain sejak kecil, dan aku adalah satu-satunya muridnya. Bisakah kita memiliki hubungan yang buruk? Lin Dong berkata tanpa basa-basi. Su Jingyuan tersenyum pahit saat mendengar ini. Anak ini bodoh sekali, dan aku khawatir dia masih belum mengerti maksudnya. Ayah kandung mungkin tidak begitu baik kepada putranya. Begitu Anda keluar, Anda tidak hanya akan diberikan puluhan triliun koin bintang yuan. Ia juga memberikan senjata ajaib terbaik yang mewakili identitasnya. Siapapun yang memiliki sedikit penglihatan tidak akan menyerang Lin Dong jika mereka melihat pedang pemecah kejahatan ini. Karena saya tidak tahan dengan amarah pemilik di balik pedang ini. Kotak kayu itu tertutup. Rasa dingin yang dipancarkan pedang pemecah kejahatan segera menghilang, dan ruangan kembali ke keadaan semula. Su Jingyuanxin juga harus menghela nafas. Dia telah menjabat sebagai presiden perusahaan perdagangan kornukopiah selama bertahun-tahun dan telah melihat harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Perasaan yang diberikan pedang ini padanya jelas merupakan perasaan yang paling mengejutkan. Itu memang senjata ajaib yang langka. Bahkan dua senjata magis tingkat atas keluarga Su tidak dapat mengimbanginya. Saya khawatir hanya ahli tingkat Saint King yang memenuhi syarat untuk memilikinya. Tentu saja, tidak menutup kemungkinan Lin Dong ditemukan di beberapa reruntuhan kosmik. Namun kemungkinan ini terlalu rendah. Hampir dapat diabaikan. Apakah reruntuhan begitu mudah untuk dibobol? Reruntuhan yang berisi senjata sihir transformasi tingkat atas pasti cukup mewah. Mengatakan bahwa mereka akan selamat dari pelarian yang sempit mungkin merupakan pernyataan yang meremehkan. Masuk di bawah level suci adalah situasi kematian dan tidak ada kehidupan. Sulit untuk bertahan hidup, apalagi keluar dengan membawa harta karun. Terima kasih, teman kecil Lin, karena mengizinkanku melihat senjata ajaib yang unik. Ini benar-benar membuka mataku. Aku telah menjadi manajer umum perusahaan perdagangan kornukopiah selama bertahun-tahun. Ini pertama kalinya aku melihat senjata seperti itu, harta yang berharga. Sungguh mengejutkan. Saya benar-benar ingin melihat gaya guru Lin Xiaoyou ketika saya mendapat kesempatan, puji Su Jingyuan tanpa ragu-ragu. Sama-sama, Tuan Su. Jika Anda ingin bertemu tuanku, Anda harus memiliki kesempatan di masa depan. Kali ini saya keluar dengan misi orang tuanya. Ketika saya pergi, orang tua itu berkata bahwa sekte kita telah bersembunyi selama bertahun-tahun. Sudah waktunya untuk berjalan-jalan, jika tidak alam Xingsu hampir akan melupakan kita, kata Lin Dong dengan santai. Saya ingin tahu apa nama sekte yang dimiliki oleh Xiao Youlin dan guru Anda. Apakah ada catatan sejarah? Maaf, Presiden Su, tetapi saya tidak bisa mengatakan lebih banyak tentang ini untuk saat ini. Saya baru saja keluar dan belum menyelesaikan misi tuanku dan dia tidak mengizinkan saya mengungkapkan informasi apapun tentang sekte kami sesuka hati, jika tidak, saya pasti akan dihukum ketika dia keluar. Saya terlalu tua untuk menanyakan pertanyaan seperti itu, mohon maafkan saya. Su Jingyuan berkata dengan nada suara. Dengan sedikit permintaan maaf. Dia menjaga postur tubuhnya sangat rendah.
Dapat dikatakan bahwa sikap Su Jingyuan terhadap Lin Dong selama pertemuan ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Baru saja dia memperlakukan Lin Dong sebagai seorang junior. Tapi sekarang, Lin Dong dianggap sebagai pewaris kekuatan tertinggi di alam Xingsu. Sama seperti Pang Haotian, meski dia masih juniornya, tapi statusnya sangat berbeda. Su Jingyuan tidak berani memperlakukan Pang Haotian sebagai junior dan memberinya pelajaran santai. Lin Dongneng menghabiskan 10 triliun koin bintang yuan dalam pertarungan dengan Jiang Tiansheng di pelelangan. Su Jingyuan tahu bahwa identitas anak ini tidak sederhana, jadi dia memanggilnya. Memiliki uang saja tidak berarti apa-apa. Keluarga Su pasti kaya. Sepertinya kita belum sampai pada titik ini. Jika Anda masih tidak dapat menemukan cara untuk menyelamatkan diri, segala milik keluarga Su akan segera digunakan sebagai pakaian pernikahan orang lain, dan kejayaan keluarga Su akan menjadi sejarah. Kali ini Su Jingyuan bertemu Lin Dong, yang lebih dari sekedar kaya. Dia memiliki senjata ajaib terbaik, yang tidak dapat dibeli dengan uang. Juga tidak bisa diukur dengan uang. Ada banyak lelang senjata sihir transformasi tingkat tinggi di dunia maya. Tidak ada yang pernah melelang senjata ajaib tingkat atas yang diubah. Jika senjata sihir transformasi tingkat atas dilelang di dunia Star Void, itu pasti akan menimbulkan kejutan bagi semua kekuatan di dunia Star Void, termasuk kekuatan teratas. Saya khawatir orang yang akhirnya membelinya hanya bisa menjadi salah satu kekuatan dengan orang kuat setingkat Raja Suci yang agung. Jangan pernah memikirkannya untuk orang lain. Justru karena perubahan identitas Lin Dong, Su Jingyuan akan mencoba yang terbaik untuk menurunkan postur tubuhnya untuk mendapatkan bantuan pihak lain. Dia sudah mempercayai kata-kata Su Sueling sampai 90%. Presiden Su tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Saat pertama kali datang ke benua Yang Shenzhou, saya menerima bantuan dari Nona Su Sueling. Saya sangat berterima kasih atas hal ini. Jika Anda dapat berguna bagi saya, Lin Dong, di masa depan, kalian berdua boleh angkat bicara asalkan tidak melanggar prinsip. Dalam keadaan seperti itu, saya tidak akan menolak, dan tuan saya berkata bahwa hal pertama yang harus dilakukan adalah mendapatkan lebih banyak teman. Nona Su adalah teman kedua saya, Lin Dong. Aku memperlakukan teman-temanku dengan tulus. Lin Dong berbohong dengan serius, wajahnya tidak merah dan jantungnya tidak berdetak. Dia selalu berada di depan Su Sueling, menciptakan identitas khusus untuk dirinya sendiri, murid Raja Suci yang kuat. Hanya dengan cara inilah rencana Lin Dong untuk mendirikan bank bisnis baru dan mengembangkannya dapat mendapat dukungan dari pihak lain. Sekarang Su Sueling pada dasarnya tampaknya yakin. Tapi ini tidak cukup. Perkembangan dan pertumbuhan bank bisnis baru, yang dapat mencapai ratusan miliar koin bintang yuan, telah mencapai puncaknya. Tidak diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai hal ini. Dengan kata lain, Lin Dong bisa mendapatkan hingga 1 juta poin dewa dan meningkatkan kekuatannya dari tingkat Santo Semu ke tingkat Santo Sejati. Mencapai level Raja Suci membutuhkan puluhan juta poin dewa. Hampir tidak mungkin untuk mendapatkannya dalam waktu singkat menggunakan cara konvensional. Jadi Lin Dongxin punya rencana gila dan berani. Ketika kekuatannya mencapai tingkat orang suci sejati, perusahaan dagang Donglai diyakini telah berkembang hingga skala tertentu. Saat itu kami akan berdiskusi dengan nenek moyang keluarga Su untuk melakukan super merger. Bukankah keluarga Su Anda ingin keluar dari kesulitan saat ini? Setelah merger berhasil, kekuatan Lin Dong akan mencapai level Raja Suci, dan dia akan menjadi salah satu kekuatan tempur terkuat di alam Xingsu. Ditambah dengan bantuan kekuatan spiritual, pedang pembasmi kejahatan, dan palu petir, dia masih menjadi yang terbaik bahkan di antara ahli tingkat Saint King. Pada saat itu,
Tidak lagi menjadi masalah apakah dia memiliki guru setingkat Raja Suci sebagai pendukungnya atau tidak. Karena Lindong sendiri adalah pendukung terbesarnya. Jika Anda ingin mewujudkan rencana tersebut satu persatu, Anda harus melakukannya selangkah demi selangkah. Hal pertama adalah membuat Su Sueling dan Su Jingyuan di depan mereka benar-benar percaya pada diri mereka sendiri. Hilangkan semua kekhawatiran mereka. Terima kasih, Tuan Lin. Merupakan kehormatan bagi saya untuk menjadi teman Anda. Su Sueling mengucapkan terima kasih dari samping. Nona Su, tolong jangan katakan itu. Karena kita adalah teman, kita harus memperlakukan satu sama lain dengan setara. Terlalu keterlaluan untuk mengatakan sesuatu seperti kehormatan. Saya mengerti, Tuan Lin. Su Sueling berbisik. Teman kecil Lin, saya tidak tahu kapan tuanmu akan datang ke benua Yang Shenzhou. Saya ingin bertemu dengannya atas nama keluarga Su. Jika menurut Anda saya tidak memenuhi syarat, saya akan meminta leluhur saya dari keluarga Su untuk majulah. Su Jingyuan tiba-tiba bertanya. Apa yang Anda bicarakan, Tuan Su? Apakah ini memenuhi syarat atau tidak? Tuan saya adalah orang yang sangat santai. Dia tidak memiliki banyak aturan. Jika dia ada di sini, Anda dapat menemuinya kapan saja. Tapi saya khawatir itu tidak mungkin sekarang. Saya harus mengirimnya. Anda hanya dapat menghubunginya setelah tugas yang diberikan oleh orang tua itu selesai. Lindong berpikir sejenak dan menjawab. Su Jingyuan berpikir setelah mendengar ini. Bersikap santai hanya untuk Anda sebagai murid, bukan? Bisakah kamu tetap bersikap santai dengan orang lain? Jika pembangkit tenaga listrik tingkat Shen King tidak mudah marah, apakah dia masih disebut pembangkit tenaga listrik tingkat Shen King? Bersambung.